Laju indeks harga saham gabungan menguat terbatas pada pekan lalu. Pergerakan IHSG ini masih dibayangi sentimen global, terutama rilis data ekonomi Amerika Serikat. Bagaimana dengan pergerakan IHSG pada pekan ini dan apa saja saham yang berpotensi menguntungkan di pekan ini? Untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan virtual Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi, Maggie. Ya, pagi Pak. IHSG diprediksi bergerak bervariasi dengan peluang menguat dalam sepekan. Dan berdasarkan riset Anda, indeks akan menguji level support dan resistensi di kisaran berapa, Pak? Ya, kalau kita perkirakan kan memang pekan ini mungkin bisa dibilang minim sentimen ya. Jadi kalau kita lihat isu besarnya masih bicara masalah kebijakan suku bunga. Jadi kemarin memang rilis data inflasi Amerika tanggal 14 Februari kemarin memang ada sedikit mengganggu ekspektasi pasar. Jadi kalau kita lihat inflasinya kan di Amerika hanya turun 10 basis point, sementara di 3 bulan terakhir bisa turun 50 sampai 60 basis point. Artinya tadi penurunan inflasi melambat sehingga ekspektasi pasar bahwa untuk efektivitas kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan sepertinya juga akan berat untuk menekan terus inflasi, sehingga pasti opsinya ada dua nih. Ekspektasi barunya adalah kemungkinan untuk pasar sebelumnya memperkirakan bahwa semester kedua akan sudah mulai terjadi penurunan suku bunga. Dengan kondisi yang inflasi kemarin, otomatis perkiraan itu atau ekspektasi itu kemungkinan akan bisa lebih lama lagi untuk diturunkan suku bunga. Atau yang kedua juga bisa jadi nanti tadi, kalau kita kemarin secara konsensus pasar ekspektasi puncak kenaikan The Fed tahun ini di angka 5,25 sampai 5,5%. Artinya dengan kondisi inflasi yang kalau terjadi terus penurunan yang sangat kecil, jangan-jangan tadi bahwa puncak rate The Fed nanti tidak di 5,2 sampai 5,5%, karena sampai sejauh ini sepertinya berat untuk inflasi turun di bawah 6% untuk US-nya. Dan ini yang banyak mempengaruhi. Kita juga lihat begitu pasca pengumuman inflasi tersebut, rupiah juga sedikit tertekan, arus net sell asing juga mulai terjadi kenaikan. Jadi kalau untuk pekan ini kita lihat dengan kondisi tersebut sepertinya juga minim sentimen. Kita nanti melihat apakah ada kejutan nanti di FOMC minute meeting nanti di hari Rabu ya. Tapi sampai sejauh ini kalau kita lihat memang sangat minim sentimen dari sentimen pasarnya, sehingga memang sangat tergantung oleh sentimen-sentimen sektoral dan juga sentimen individual seperti aksi korporasi dan juga rilis laporan keuangan. Sehingga dalam kondisi itu kita perkirakan tadi range IHSG juga di pekan ini kita perkirakan juga akan sangat kecil di 6.800 sampai 6.961. Kita melihat bahwa resistennya dia ada di 6.960. Jadi begitu kita tembus 6.960, kemungkinan IHSG akan berpotensi untuk resisten selanjutnya di 7.120. Tapi untuk tenaga itu atau sentimen positif untuk mendorong itu sepertinya juga untuk di pekan ini sangat sulit sekali, karena tadi kebanyakan sentimennya lebih bersifat individual atau sektoral, sehingga kontribusi individual tersebut terhadap kondisi kenaikan IHSG atau marketnya juga sangat kecil. Jadi kurang lebih sih seperti itu untuk view di pekan ini. Baik, suku bunga The Fed sepertinya akan lebih agresif lagi ditingkatkan. Pak Alfred, kalau misalnya kita berbahas terkait dengan sentimen negatif, tadi Anda juga sudah menyebut ada beberapa poin, tetapi bagaimana dengan sentimen positif? Sentimen apa yang bisa menjadi penopang dalam pergerakan IHSG pada pagi ini? Ya, penopangnya tadi lebih kepada sentimen flow asing sekarang, karena memang meskipun kontribusinya kecil, tapi memang kita melihat bahwa herding behavior lokal kita masih cukup kuat kepada flow asing. Jadi kalau kita lihat pekan kemarin asing secara kumulatif mencatatkan net sell, dan ini juga kalau ternyata di hari ini atau kembali asing mencatatkan net sell, maka ini akan menjadi penekan IHSG. Selebihnya yang seperti saya katakan tadi bahwa sangat tergantung kepada sentimen-sentimen individual ya, seperti misalnya untuk emiten-emiten komoditi sangat tergantung kepada pergerakan harga komoditi, atau tadi karena masuk di Februari Maret musim rilis laporan keuangan full year 2022, itu akan menjadi sentimen yang cukup kuat, akan mempengaruhi individual sahamnya. Seperti kita lihat kemarin begitu di
dua pekan terakhir bagaimana rilis laporan keuangan perbankan sangat berkontribusi terhadap kenaikan saham-saham perbankan, dan kita tahu bahwa saham-saham perbankan masih menjadi penopang indeks kita sampai hari ini. Baik, IHSG ini minim katalis. Bagaimana dengan sentimen negatif yang akan berdatangan dari aksi jual bersih ataupun net sell investor, serta tadi ada yang juga sudah menyebut ada sikap hawkish Bank Sentral Amerika Serikat? Ya, makanya tadi saya katakan bahwa sangat tergantung nanti apakah ada sesuatu yang baru di FOMC Minute nanti di tanggal 23 Februari ya. Kalau memang tidak ada perubahan atau arah yang cukup signifikan, masih pada ekspektasi awal, saya rasa mungkin tekanan jual juga kemungkinan akan berkurang. Tapi sampai sejauh ini kita melihat bahwa even pun nanti terjadi tekanan jual dari khususnya dari asing, kita masih melihat ini bersifat temporary, karena memang kalau kita lihat bahwa outlook ke depan sampai sejauh ini masih cukup solid. Bagaimana tadi kuatnya ekonomi kita yang sudah ditunjukkan oleh penguatan rupiah kita yang saat ini juga masih cukup solid di 15.100 sampai 15.200. Dan kalau kita lihat juga rilis data-data emiten kita juga sepertinya juga masih cukup baik menjadi penopang masing-masing saham, sehingga ini juga tentu akan menjadi daya tarik secara keseluruhan untuk investor, khususnya tadi investor asing. Baik, sepertinya ini rilis laporan keuangan tahun 2022 masih akan menjadi sentimen yang cukup positif bagi indeks bursa saham Indonesia, dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan secara sektoral, apa saja yang akan menjadi sorotan pada pekan ini? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa rilis emiten perbankan, bank-bank besar kita juga cukup bagus angkanya, dan ini tentu menjadi sentimen cukup bagus untuk sektor perbankan, khususnya tadi untuk first liner di sektor perbankan. Untuk komoditi kemungkinan di sektor coal juga masih tertekan oleh penurunan harga komoditi. Kita melihat bahwa dari sisi komoditi mungkin yang layak untuk diperhatikan dan cukup potensial ya emiten-emiten berbasis komoditi, khususnya tadi komoditi tin atau copper dan juga gold relatif masih cukup solid untuk harganya. Untuk CPO juga relatif masih juga cukup solid untuk harganya. Kita lihat tekanannya juga tidak terlalu cukup besar. Jadi untuk komoditi mungkin concern di coal yang relatif masih akan tertekan oleh pergerakan harga komoditi yang terus mengalami penurunan. Untuk sektor-sektor yang lainnya masih kita lihat sektor teknologi juga masih relatif cukup oke ya, khususnya tadi GoTo yang kita tahu bahwa kemarin pemberitaan masuknya mereka ke indeks FTSE ini juga akan menjadi sentimen atau katalis positif secara individual terhadap saham GoTo, dan kemarin kita juga lihat bagaimana GoTo punya kontribusi yang juga cukup besar terhadap indeks, sehingga pengaruh kenaikannya juga akan sedikit mensupport tadi kenaikan IHSG. Jadi untuk pekan ini sekali lagi memang pergerakannya mungkin akan cukup sempit dan masih bergerak mix, tapi kita masih optimis bahwa pekan ini mungkin akan ada kenaikan sedikit untuk IHSG kita. Baik, tadi ada sektor perbankan, komoditi, dan juga big cap teknologi ya Pak Alfred. Dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan sektor infrastruktur. Karena ini kayaknya sepertinya sudah landai sentimen dan tidak ada beberapa pergerakan yang signifikan. Tetapi kami juga melihat banyak sekali yang mulai digali seperti proyek IKN dan lain-lain. Bagaimana dengan sentimen di bidang properti, Pak? Ya, kalau kita lihat tadi infrastruktur khususnya BUMN karya dan juga properti, kita lihat khususnya tadi untuk yang sektor infrastruktur karya, kita lihat kenaikannya sebenarnya sudah cukup bagus ya di awal tahun ini sampai saat ini. Memang dalam 1-2 pekan terakhir kita lihat lebih kepada fase konsolidasi harga karena kenaikannya sudah cukup bagus. Dan untuk sektor properti juga sepertinya dengan tadi adanya sedikit gangguan ekspektasi terhadap tertundanya fase penurunan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi di semester kedua, tentu ini juga akan sedikit mengganggu untuk outlook untuk sektor properti, karena kita tahu bahwa kenaikan suku bunga atau tingginya suku bunga masih menjadi katalis atau sentimen negatif bagi sektor properti secara makro. Jadi dengan adanya penundaan tadi fase mulai ekspektasi bahwa suku bunga akan mulai turun nanti di tahun ini atau di akhir tahun nanti, tentu ini juga akan kembali menekan sektor propertinya sendiri secara makronya. Jadi
untuk properti relatif memang masih cukup berharap tadi bahwa tidak ada perubahan ekspektasi, berharap tadi bahwa penurunan harga komoditi yang terjadi dalam 1-2 pekan terakhir ini juga akan berpengaruh nanti terhadap inflasi US. Kita tahu bahwa kontribusi untuk komoditi khususnya tadi misalnya oil juga relatif cukup signifikan terhadap inflasi di sana. Jadi memang faktor-faktor eksternal tadi masih menjadi kunci untuk pergerakan IHSG kita oleh sentimen-sentimen makronya. Kita melihat bahwa sentimen-sentimen yang bersifat domestik kemungkinan nanti akan masuk di April, Mei, seperti misalnya mulai rilisnya kuartal pertama performa emiten kita, bagaimana performa ekonomi kita nanti untuk kuartal 1 2023. Jadi relatif memang di sana nanti puncak untuk sentimen untuk IHSG, dan secara keseluruhan kita masih optimis bahwa outlook-nya juga masih positif untuk kondisi tersebut. Baik, fokus utama di pekan ini masih berada di sektor komoditi, perbankan, dan juga big cap capital teknologi. Terima kasih Pak Alfred sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Terima kasih Maggie.